Kalian pasti tahu benda-benda ini bukan? Tapi, masih ingatkah kalian bagaimana daya hantar listrik benda-benda ini? Contohnya paku. Jika kita melakukan uji daya hantar listrik pada paku, lampu menyala. Artinya, paku dapat menghantarkan arus listrik. Tapi, jika kita melakukan uji daya hantar listrik pada kayu, lampu tidak menyala. Artinya, kayu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Lalu, bagaimana dengan larutan-larutan ini? Bagaimanakah daya hantar listrik larutan-larutan ini? Untuk mengetahuinya, sekarang kita akan melakukan percobaan uji daya hantar listrik larutan. Alat-alat yang diperlukan pada percobaan ini antara lain adalah gelas kimia 50 ml, elektroda tembaga, power supply, dan lampu uji yang terdiri dari LED, kabel, jepit buaya. Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan pada percobaan ini antara lain adalah tisu, aquades, larutan asam sulfat 1 molar, air ledeng, larutan asam asetat 1 molar, larutan gula, larutan amonium hidroksida 1 molar, larutan natrium klorida 1 molar, larutan natrium hidroksida 1 molar, dan alkohol 70%. Apakah larutan natrium klorida 1 molar bisa menghantarkan arus listrik? Mari kita uji daya hantar listrik larutan ini. Pertama, masukkan larutan natrium klorida 1 molar ke dalam gelas kimia 50 ml sampai terisi setengahnya. Kemudian, cuci elektroda tembaga dengan aquades. Dan keringkan dengan tisu. Setelah bersih dan kering, masukkan elektroda tembaga ke dalam gelas kimia berisi larutan sampai tercelup sebagian. Susun rangkaian alat. Kemudian, on-kan power supply. Ternyata lampu uji menyala terang dan terdapat banyak gelembung gas di sekitar elektroda.
Sebelum digunakan untuk uji larutan selanjutnya, cuci dan keringkan kembali elektroda tembaga. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk menguji daya hantar listrik air ledeng. Ternyata lampu uji menyala redup, dan gelembung gas yang dihasilkan di sekitar elektroda sedikit. Uji daya hantar listrik larutan asam asetat 1 molar. Perhatikan yang terjadi pada lampu uji. Kemudian, perhatikan yang terjadi di sekitar elektroda tembaga. Uji daya hantar listrik alkohol 70%. Perhatikan yang terjadi pada lampu uji. Kemudian, perhatikan yang terjadi di sekitar elektroda tembaga. Uji daya hantar listrik larutan amonium hidroksida 1 molar. Perhatikan yang terjadi pada lampu uji. Kemudian, perhatikan yang terjadi di sekitar elektroda tembaga. Uji daya hantar listrik larutan natrium hidroksida 1 molar. Perhatikan yang terjadi pada lampu uji. Kemudian, perhatikan yang terjadi di sekitar elektroda tembaga. Uji daya hantar listrik larutan asam sulfat 1 molar. Perhatikan yang terjadi pada lampu uji. Kemudian, perhatikan yang terjadi di sekitar elektroda tembaga. Uji daya hantar listrik larutan gula. Perhatikan yang terjadi pada lampu uji. Kemudian, perhatikan yang terjadi di sekitar elektroda tembaga. Sekarang, perhatikan tabel pengamatan berikut. Mengapa lampu uji menyala dan mengapa terdapat gelembung gas di sekitar elektroda?
Ternyata lampu uji menyala karena larutan dapat menghantarkan arus listrik. Dan terjadi reaksi elektrolisis pada elektroda sehingga dihasilkan gelembung gas. Tapi, jika lampu uji tidak menyala, maka larutan yang diuji tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dan tidak terjadi reaksi elektrolisis pada elektroda sehingga tidak dihasilkan gelembung gas. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit. Jika dilakukan uji daya hantar listrik pada larutan ini, lampu uji menyala dan dihasilkan gelembung gas di sekitar elektroda. Sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut larutan non-elektrolit. Ketika dilakukan uji daya hantar listrik pada larutan ini, lampu uji tidak menyala dan tidak dihasilkan gelembung gas di sekitar elektroda. Sekarang, perhatikan perbedaan nyala lampu pada uji dua larutan elektrolit berikut. Ternyata, nyala lampu pada uji larutan natrium klorida 1 molar terang, sedangkan nyala lampu pada uji larutan amonium hidroksida 1 molar redup. Selain itu, gelembung gas yang dihasilkan pada larutan natrium klorida 1 molar banyak. Sedangkan pada larutan amonium hidroksida 1 molar gelembung gas sedikit. Jika pada uji daya hantar listrik lampu uji menyala terang dan gelembung gas di sekitar elektroda banyak, larutan yang diuji disebut larutan elektrolit kuat. Tapi, jika lampu uji menyala redup dan gelembung gas yang dihasilkan di sekitar elektroda sedikit, maka larutan yang diuji disebut larutan elektrolit lemah. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan kedua minuman ini merupakan minuman yang mengandung zat elektrolit. Apakah benar? Kita uji daya hantar listrik kedua minuman ini. Ternyata, kedua minuman ini merupakan larutan elektrolit.